Hai, bertemu lagi di Jagat Story. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul I Am Mother. Ini adalah film yang berasal dari Australia dan bergenre science fiction dan misteri. Dirilis pada tahun 2019, film ini disutradarai oleh Grant Putor. Dibintangi oleh Clara Ruggard sebagai Daughter, 2 kali pemenang Oscar Hilary Swank sebagai Woman, serta Rose Byrne sebagai pengisi suara dari Mother. Setelah kepunahan umat manusia, seorang gadis remaja dilahirkan dan dibesarkan oleh sebuah robot yang memang dirancang untuk mengisi kembali bumi dengan ras manusia yang baru. Tetapi ikatan unik mereka terancam ketika seorang wanita tiba-tiba datang ke tempat mereka. Gadis remaja ini pun mulai mempertanyakan kebenaran dari semua fakta yang selama ini ia ketahui tentang dunia di luar sana. Di awal, kita diperkenalkan pada sebuah fasilitas dan keterangan bahwa manusia di luar sana telah punah. Dan ini adalah hari pertama bagi fasilitas ini mulai diaktifkan. Lalu tampak sebuah robot yang baru mulai difungsikan. Robot ini mengambil semacam chip yang berisi embrio atau benih manusia untuk selanjutnya ia masukkan pada alat yang terlihat seperti rahim buatan yang berbentuk tabung transparan. Tapi ajaibnya, alat ini hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk merubah embrio tadi menjadi seorang bayi. Robot ini pun lalu mengeluarkan bayi itu dari tabung, membersihkan dan menggendongnya. There you go. Terdapat juga bantalan empuk yang berfungsi sebagai penghangat di badan dan lengan robot ini, seperti mencoba menyerupai kehangatan dari pangkuan seorang ibu. Saat bayi itu menangis dan terbangun dari tidur, robot ini pun menyetel berbagai rekaman lagu untuk coba meninabobokannya kembali. Sudah jelas terlihat bahwa robot ini difasilitasi kecerdasan buatan untuk menggantikan peran seorang ibu. Ia mengajari bayi yang terus bertambah besar ini berjalan, makan, bermain, bahkan mengajarinya membuat origami dan menari balet. Dan bayi yang sekarang sudah menjadi gadis kecil ini hanya seorang diri di fasilitas tersebut. Ia tidur sendirian di antara banyak ranjang tidur lainnya yang tampak kosong. Gadis kecil ini sekarang sudah bisa bicara. Ia mulai bertanya, mengapa tidak ada anak kecil lain di fasilitas mereka? Robot ini lalu menjawab bahwa manusia pernah ada sebelum terjadinya perang di antara mereka, hingga membuat dunia hancur sampai tidak tersisa lagi di bumi. Robot ini lalu mengajaknya ke sebuah ruangan di mana terdapat embrio manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Gadis kecil ini secara alami menginginkan adik laki-laki dan perempuan, juga manusia lain yang bisa menemaninya di tempat itu. Sang robot pun menjawab, ia membutuhkan waktu untuk belajar dan membesarkan seorang anak bukanlah hal yang mudah. Ia menjanjikan gadis kecil ini seorang adik suatu hari nanti, di waktu yang tepat. Do you think you'll be ready soon? Perhaps. Lalu kita diajak melompati waktu langsung pada hari ke-13.867 dengan populasi manusia yang masih berjumlah 1 orang. Terlihat seorang gadis remaja bangun dari tidurnya. Ia terlihat memiliki kedekatan personal dengan sang robot, pintar, dan bahkan mampu memperbaiki lengan sang robot ketika rusak. Dan untuk selanjutnya, kita panggil mereka Mother and Daughter. Sekarang Mother pun berperan sebagai guru bagi Daughter. Ia mengajarinya ilmu kedokteran dan juga memiliki kurikulum yang lengkap untuk berbagai ilmu pelajaran lainnya. Ia memiliki tes atau ujian sama seperti layaknya sekolah normal. Ia selalu mengingatkan Daughter untuk giat belajar, karena semua keberhasilannya pada setiap tes juga menjadi tolak ukur dari keberhasilan Mother dalam mengajar. Daughter tidak pernah mengenal dunia luar. Ia hanya bisa melihat manusia lain dari sebuah rekaman acara TV di masa lalu. Dan selanjutnya, kita akan diperlihatkan pada begitu hati-hatinya Mother pada dunia luar ketika tiba-tiba seluruh jaringan listrik di tempat itu padam. Saat listrik padam, Daughter yang mencoba mencari sumber masalah mendapati seekor tikus yang berhasil masuk ke dalam fasilitas tersebut dan berhasil menangkapnya. Daughter mengasumsikan bahwa tikus tersebut berasal dari dunia luar, yang berarti mungkin saja keadaan di luar sudah membaik. Karena sebelumnya, Mother selalu memberitahu Daughter bahwa tidak ada yang bisa bertahan hidup di luar sana, karena masih adanya kontaminasi udara. Tapi Mother tidak mau mengambil resiko. Walaupun tikus itu hidup, belum tentu ia tidak membawa penyakit dari luar pada tubuhnya. Mother pun lalu memusnahkan tikus itu di sebuah alat pembakaran. Daughter terlihat sedih dan takut, tapi Mother mencoba menenangkannya. Apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan Daughter, karena kontaminasi udara yang beracun di luar sana bisa membahayakannya dan semua calon adik-adiknya.
Kemunculan tikus itu membuat dokter semakin penasaran dengan dunia luar. Ia lalu bertanya pada Mother, apakah mungkin Mother telah salah mengenai pengetahuannya tentang dunia luar yang masih terkontaminasi dan berbahaya. Mother lalu merespon pertanyaan itu dengan argumennya tentang apakah selama ini ia pernah terlihat salah. Have you ever known me to be mistaken? Dan tentu saja, dokter masih belum bisa membantah argumen tersebut. Dokter memang tidak memiliki apapun untuk dijadikan pembanding atas semua pendapat Mother. Tapi sebentar lagi, semuanya akan segera berubah ketika orang yang tak terduga datang ke tempat itu. Suatu malam, dokter mendengar sesuatu mengetuk pintu airlock. Dengan sedikit takut, ia lalu segera menggunakan APD lengkap dan membuka gerbang pintu pertama yang menjadi perantara dengan pintu yang langsung berhadapan dengan dunia luar. Ia lalu memanggil apapun yang ada di luar sana. Hello? Lalu sebuah suara merespon dengan berkata, ia memerlukan pertolongan karena ia telah tertembak. Dokter pun lalu membuka pintu tersebut, mengabaikan semua larangan yang selalu Mother berikan tentang dunia luar. Dan akhirnya, alarm pun berbunyi. Mother terbangun dan segera berlari menuju pintu itu. Lalu seorang wanita masuk dengan luka di tubuhnya. Dokter hanya mengizinkannya masuk di area steril antara dua pintu tersebut, memintanya menggunakan APD sebelum bisa membiarkannya masuk untuk dia rawat. Dan untuk selanjutnya, kita akan memanggil wanita ini dengan sebutan Woman. Dokter berjanji untuk mengobati Woman, tapi memintanya untuk tetap diam dan menunduk agar tidak ketahuan Mother yang sudah sampai di tempat itu. Mother pun sampai di tempat itu. Mother terlihat marah setelah mengetahui dokter membahayakan dirinya sendiri dan semua embrio yang ada di sana karena telah membuka akses pintu keluar. The safety of the others in this facility. Your family. Dokter lalu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mother pun akhirnya menghukum dokter dengan memberikannya ujian mendadak setelah kejadian itu. Ia diberikan waktu 60 menit untuk menyelesaikannya, sementara Mother meninggalkannya untuk mengecek semua tempat dan khawatir Mother menemukan Woman. Dokter pun segera kembali ke area airlock setelah Mother keluar dari ruangan tes. Terlihat Woman sudah tak sadarkan diri. Dokter lalu mengamankan senjata dari wanita itu sebelum menyadarkannya. Ia lalu memberinya air minum, dan saat Woman hendak melepas maskernya, dokter melarangnya dengan takut. No, wait! Tapi lalu ia berkata tidak apa-apa membuka maskernya. Yang sekali lagi berlawanan dengan apa yang selama ini Mother katakan. Tentu saja hal ini membuat semakin banyak pertanyaan muncul di benak dokter tentang apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Ia lalu bertanya pada Woman, kenapa ia tidak terkena efek dari kontaminasi yang ada di luar sana. Woman pun bingung mendengar pertanyaan itu dan balik bertanya siapa yang telah memberitahu itu semua kepada dokter. Jawaban dari Woman kembali membuat dokter termenung dan mulai membuatnya benar-benar berpikir bahwa mungkin saja Mother tidak selalu benar. Lalu dokter pun membawa wanita itu masuk ke dalam fasilitas secara diam-diam, menyembunyikannya di ruangan pembakaran, dan lalu mengendap-endap masuk ke ruang pengobatan untuk mencari perban dan pertolongan pertama. Mother sendiri masih berkeliling di semua area fasilitas itu, ngecek semua tempat mengikuti protokolnya. Lalu di airlock, Mother menemukan masker yang tadi dilepas oleh Woman. Ia mengambilnya, lalu pergi ke tempat pembakaran untuk memusnahkan masker itu, yang ternyata di situ adalah tempat Woman sedang bersembunyi. Woman pun melihat Mother dan terlihat sangat ketakutan. Setelah dokter mendapatkan benda yang ia cari, ia lalu bergegas menuju tempat di mana ia menyembunyikan Woman. Tapi setelah menemukannya, Woman meminta kepada dokter untuk segera mengembalikan senapannya. Dokter yang sedikit ketakutan pun bertanya mengapa Woman terlihat sangat panik. Woman lalu menjawab, karena ia tidak menyangka kalau Mother ternyata adalah robot yang sama persis dengan yang menembaknya di luar sana. Ada banyak robot seperti itu di luar sana, dan Woman memanggilnya Dozer. Para Dozer selalu mencari keberadaan mereka dan membunuh siapa saja manusia yang masih selamat, sambung Woman. Semua hal itu semakin membuat dokter kebingungan, karena Mother yang ia kenal tidak akan pernah menyakiti siapapun. Lalu Mother akhirnya mengetahui dokter yang sudah tidak ada di tempat ujiannya. Ia lalu mencari dan memanggil-manggil namanya. Mendengar Mother yang memanggil-manggil dokter, dengan spontan Woman menarik dan menyanderanya sambil merebut kembali pistol miliknya. Tak lama Mother pun datang. Lalu dokter menggigit tangan dari wanita itu dan berteriak. Mother yang mendengar teriakan dokter langsung berlari mendekat ke arah mereka. Woman pun lalu mulai menembaki Mother, tapi semua peluru itu seperti tidak ada gunanya. Mother lalu mendesak Woman hingga terpojok.
Hampir saja Mother melukai Woman, tapi untungnya dokter segera menghalanginya dan berkata bahwa Woman hanya ketakutan hingga menyerang Mother. Dan kali ini, kita bisa melihat Mother yang bersikap baik. Ia menawarkan Woman pertolongan dengan membawanya ke ruang pengobatan. Karena melihat perut dari Woman yang sudah terinfeksi, Mother pun lalu mengeluarkan sebuah suntikan yang berisi penisilin. Tapi Woman masih terlihat sangat ketakutan ketika Mother mendekat. Wajar bila mengingat ceritanya mengenai robot-robot yang menembakinya di luar sana. Mother pun lalu meninggalkan ruangan itu. Mother berkata, paling tidak, mungkin dia mau dan bisa mengobati dirinya sendiri. Kali ini, lagi-lagi kita dibuat bingung dengan situasi yang ada. Mother terkesan seperti menyembunyikan sesuatu atau tidak memberitahu semua fakta kepada dokter. Tapi jika Mother memang benar-benar jahat, ia mungkin akan biarkan Woman sekarat dengan infeksinya. Dokter lalu menemukan sebuah buku di dalam tas milik Woman. Dalam buku itu, terdapat banyak gambar wajah manusia, termasuk gambar laki-laki yang terlihat seusianya. Hal itu membuat dokter semakin penasaran dan lalu menanyakan tentang gambar anak laki-laki tersebut kepada Woman. Tapi Woman terlihat semakin frustasi dan marah mengetahui dokter yang telah membuka isi tasnya. Lalu, walau pada akhirnya Woman menyuntikkan sendiri penisilin ke tubuhnya, tapi ia menunggu terlalu lama untuk melakukan itu. Mother mengatakan bahwa infeksi di tubuh Woman semakin parah dan sekarang mereka harus melakukan operasi jika ingin menyelamatkan nyawanya. Dokter pun lalu menawarkan diri untuk melakukan operasi tersebut. Ini adalah pengalaman pertamanya mengoperasi manusia lain secara langsung. Walau begitu, dokter cukup tenang menjalankan operasi tersebut, dan ia berhasil mengangkat peluru yang ada di tubuh Woman. Tapi karena Woman tidak ingin dibius, ia akhirnya kehilangan kesadaran di tengah proses operasi tersebut. Dan setelah beberapa lama, Woman pun akhirnya terbangun di atas ranjang dan dokter memberitahunya bahwa kondisinya telah stabil dan dia akan baik-baik saja. Keesokan harinya, dokter masih terus coba meyakinkan Woman bahwa fasilitas itu adalah tempat yang aman. Woman lalu mengungkap bahwa di luar sana memang masih ada manusia lainnya yang bersembunyi di sebuah camp di tambang terdekat. Ia bercerita bahwa saat itu, ia sedang bersama beberapa member grupnya mencari suplai makanan sampai mereka diserang oleh beberapa dozer. Woman berkata bahwa Jacob adalah saudara laki-lakinya. Kedua orang tua Jacob menemukan dan merawatnya seperti anak mereka sendiri sejak bayi. Woman sendiri masih berpikir bahwa Mother berbahaya. Ia menganggap bahwa lebih aman untuk berada di camp bersama dengan manusia lainnya. Ia pun lalu mengajak dokter untuk ikut bersamanya ke sana. Lalu di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Mother datang. Obrolan mereka pun terhenti. Mother lalu menghampiri Woman dan mengambil tasnya. Ia lalu mengajak dokter keluar untuk melangsungkan tes atau ujian. Dokter lalu bertanya kepada Mother, kenapa dia membawa atau mengambil tas dari Woman. Mother pun menjawab bahwa ia sedikit curiga kepada Woman, karena ternyata setelah Mother selidiki, peluru yang kemarin dokter keluarkan dari tubuh Woman sama dengan peluru yang Woman tembakkan kepada Mother sebelumnya. Dengan kata lain, ia ditembak oleh orang-orangnya sendiri, dan mungkin mereka memiliki alasan yang tepat untuk menembaki Woman, sambung Mother kepada dokter. Mother lalu melarang dokter untuk masuk lagi ke ruangan Woman untuk sementara, sampai mereka mendapatkan fakta yang sebenarnya. Dokter menjalani lagi tes yang Mother berikan, dan Mother menggeledah isi tas milik Woman di ruangan lain. Mother lalu menemukan buku yang tadi Woman tunjukkan kepada dokter, yang berisi gambar dari wajah-wajah manusia lainnya. Terlihat juga, Mother membuat sebuah alat setelah menggeledah isi tas tersebut. Tes pun akhirnya selesai, dan dokter mendapatkan nilai yang sangat baik. Mother pun mengapresiasinya, lalu menyimpan hasil tes tersebut di dalam sebuah rak penyimpanan. Lalu sebagai hadiah, dokter diberi kesempatan untuk memilih embrio bagi calon adik laki-lakinya. Would you please choose the next member of our family? Dokter pun lalu menggunakan alat itu untuk mengambil satu embrio laki-laki dan lalu meletakkannya pada wadah seperti yang ada di awal film. Dan sama seperti di awal film, alat itu memerlukan 24 jam untuk merubah embrio tadi menjadi seorang bayi. Di hari yang lain, dokter datang dan menginterogasi Woman tentang ukuran peluru yang sebelumnya Mother bahas kepadanya. Tapi Woman mempertanyakan balik tentang hal tersebut pada dokter, karena dia tidak melihat peluru itu dengan mata kepalanya sendiri. Lalu pada malamnya, saat Mother sedang dalam mode tidur, dokter menyelinap ke tempat di mana Mother menyimpan peluru tersebut. Ia menggunakan spare part tangan dari Mother untuk mengakses semua rak yang terkunci, dan juga untuk mengambil contoh peluru yang sebelumnya ditembakkan Woman kepada Mother. Dokter akhirnya menemukan peluru yang ia ambil pada saat mengoperasi Woman. Dan setelah dicocokkan, ternyata selongsong dari kedua peluru tersebut memang berbeda. Dokter sedikit syok, tapi yang selanjutnya terjadi akan membuatnya lebih kaget lagi. Dokter lalu membuka rak di mana embrio-embrio disimpan, dan ternyata ada 3 baris embrio wanita yang sudah tidak ada, yaitu objek APX 01, 02, dan 03.
Yang berarti, sebenarnya sudah ada 3 orang manusia yang dilahirkan di tempat itu. Dan kemungkinan besar, dokter adalah bayi yang ketiga, atau objek APX-03. Dokter pun lalu mencari bukti selanjutnya, dengan membuka rak penyimpanan di mana Mother biasa menyimpan hasil ujian dari semua materi yang diberikan. Ia menemukan hasil tes dari subjek APX-02, di mana tercantum penjelasan mengenai nilainya yang buruk. Naluri dari dokter lalu membawanya pergi ke tempat pembakaran, di mana Mother biasa memusnahkan sesuatu, termasuk tikus yang dulu pernah ia tangkap. Ia mencari sampai ke dalam tempat pembakaran tersebut, dan akhirnya menemukan sebuah rahang gigi manusia di antara abu yang sudah terbakar habis. Ia lalu pergi ke tempat di mana Woman berada. Di sana, Woman berkata padanya bahwa semua yang ia katakan adalah kebenaran. Woman pun berkata bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu, sebelum Mother mengetahui rencana mereka. Dokter pun setuju untuk ikut bersamanya, tapi ia ingin menunggu dulu adik laki-lakinya lahir, agar dia bisa membawanya pergi bersamanya nanti. Mereka hanya harus menunggu sampai besok pagi, dan pergi saat Mother sedang dalam mode tidur. Pagi hari pun akhirnya tiba. Dokter sedang mempersiapkan semua hal yang ia butuhkan, tapi Mother datang secara tiba-tiba. Tentu saja Mother bertanya apa yang sedang dilakukannya. Dokter pun beralasan bahwa ia sudah tidak sabar menunggu kelahiran dari adiknya, dan sulit menemukan di mana susu formula berada. Lalu setelah pura-pura mengajari dokter cara membuat susu, Mother mengunci dokter di ruangan itu dan meninggalkannya. Mother? Mother lalu berjalan ke ruangan di mana Woman berada. Ia memutar rekaman pembicaraan dari Woman dan dokter saat mereka merencanakan pelarian mereka dari fasilitas itu. Mother berkata, ia tidak akan membiarkan Woman pergi membawa anaknya, sambil mendesaknya mengatakan di mana camp mereka berada, dengan menusuk luka yang masih belum kering di perutnya. Where are the mines? Di tempat yang sebelumnya, dokter mencoba keluar dari ruangannya, dengan memecahkan kaca pintu jendela di sana. Ia lalu menyalakan api ke bawah sensor, dan membuat alarm kebakaran menyala di seluruh fasilitas itu. Mother yang hampir membunuh Woman bergegas pergi ke ruangan dokter setelah mendengar alarm berbunyi, dan Woman yang berhasil mengajal pintu tepat saat Mother keluar berhasil lari dari ruangan itu. Ia lalu bertemu dengan dokter yang juga sedang berlari ke arahnya. Mereka berdua lalu berlari menuju pintu keluar, tapi ternyata akses pintu tersebut sedang tidak bisa dibuka karena alarm sedang menyala. Mother pun akhirnya menemukan mereka tepat di depan pintu. Ia lalu membujuk dokter untuk tidak termakan oleh kebohongan dari Woman yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Lalu Woman yang panik kembali menyandera dokter menggunakan benda tajam yang sebelumnya ia simpan. Ia mengancam akan membunuhnya bila Mother tidak membukakan pintu. What are you doing? You're hurting me. Mother! Open the door! Open the door! Dan lagi-lagi, seperti layaknya seorang ibu, Mother pun akhirnya membukakan pintu tersebut dan mereka berdua akhirnya bisa keluar. Di luar, dokter marah dan menyerang Woman karena telah mencoba membunuhnya. Tapi Woman berkata dia tidak bermaksud melakukannya. Kali ini, kita bisa melihat suasana yang sebenarnya di luar sana. Terlihat pohon-pohon yang sudah mati dan tanah yang sangat gersang. Lalu sebuah pesawat drone yang sangat besar terbang mendekati mereka. Mereka pun berlari lalu bersembunyi di sebuah perkebunan jagung. Sekarang kita bisa melihat ladang jagung yang sangat luas. Dokter lalu bertanya tentang apa yang semua drone itu lakukan. Dan Woman menjawab, mereka semua muncul sekitar 6 bulan lalu dan mulai menanami jagung di tempat tersebut. Dan sebelum semua ladang itu muncul, mereka sangat kesulitan untuk bernapas. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan ke tempat yang selama ini Woman ceritakan. Mereka melewati banyak tempat yang tandus dan memang terlihat tidak adanya kehidupan. Dan setelah akhirnya sampai di sebuah pantai, terlihat sebuah kapal laut yang terdampar dan banyak muatan kontainer yang terbengkalai. Lalu, seekor anjing mendekati Woman ketika ia mencoba masuk ke dalam salah satu kontainer. Dokter lalu bertanya di mana semua orang. Dan kali ini, Woman mulai mengatakan hal yang sebenarnya. Ia berkata telah lama lari dari sebuah terowongan. Di sana, semua orang kelaparan dan mulai melakukan hal yang buruk satu dengan yang lainnya. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah melihat siapapun selain tulang-tulang manusia di tempat tersebut. Begitu juga dengan sekarang. Tidak ada siapapun di tempat itu. Hanya ada mereka berdua. Dokter tidak percaya dengan hal yang baru saja ia dengar dan berkata bahwa Woman hanya memikirkan dirinya sendiri, sama seperti yang pernah Mother katakan. Dokter pun menyesal telah meninggalkan Mother dan fasilitas di mana ia telah dibesarkan.
Selain itu, secara naluri, dokter juga memikirkan keselamatan dari adiknya yang sekarang pasti sudah lahir. Ia lalu mengajak Woman untuk kembali ke fasilitas dan memulai kembali semuanya bersama-sama. Ia percaya diri bisa menghandle dan meyakinkan Mother. Tapi Woman meragukannya. Walaupun dokter bisa menghandle Mother, lalu bagaimana dengan semua dozer lainnya? Ucap Woman. Dan lalu setelah beberapa saat merenung di pinggir pantai, akhirnya dokter pun memutuskan untuk kembali ke fasilitas di mana adiknya berada. Dokter berlari kembali ke fasilitas melalui jalan yang sebelumnya ia lewati bersama Woman. Dan setelah sampai di depan pintu, puluhan dozer menghadangnya dan mengarahkan senapan mereka kepada dokter. Dokter lalu berkata pada robot-robot tersebut bahwa ia ingin menemui Mother. I want to speak to Mother. Dan lalu, para dozer itu pun memberikan jalan untuk dokter masuk. Dokter pun akhirnya bisa kembali masuk ke fasilitas itu dengan memegang sebuah kapak di tangan. Ia berjalan mengendap-endap menuju ruangan di mana adiknya berada. Tapi Mother sudah mengetahui keberadaannya dan mengucapkan selamat datang pada dokter. I'm glad to see you safe, daughter, and home where you belong. Dokter lalu menampakkan dirinya pada Mother dan mulai mempertanyakan banyak hal. Intinya, Mother berkata bahwa semua droid di luar sana ada untuk menjaga mereka. Dan sekarang dokter harusnya sudah bisa menilai, bahkan spesiesnya yang sesama manusia pun bisa menjadi sebuah bahaya. Dan Mother diciptakan adalah untuk membuat manusia yang lebih baik, lebih pintar, dan beretika. Para droid lah yang telah memusnahkan manusia, tapi nantinya akan ada banyak manusia baru yang lebih baik lagi di masa depan. Selama ini, Mother telah mengajarkan banyak hal kepada dokter untuk mempersiapkannya menjadi manusia yang nanti akan sangat dibutuhkan oleh keluarga barunya. Walau kaget dan kebingungan, dokter lalu minta izin untuk menggendong adiknya. Mother pun mengizinkannya. Dan setelah menggendong adiknya, dokter lalu mencoba melarikan diri dari Mother. Ia menutup pintu dan kaki Mother pun tersangkut di situ. You're upsetting your brother. Ia lalu mencari sebuah pistol, tapi sayang pelurunya jatuh ke bawah rak dan sulit ia gapai. Sementara di luar, para droid mulai mencoba menerobos masuk dan menembaki pintunya menggunakan laser. Tapi di waktu yang tepat, akhirnya dokter berhasil mengisi peluru untuk senjatanya dan lalu mengarahkannya pada Mother. Ia meminta Mother untuk menyuruh droid yang ada di luar sana untuk berhenti mencoba masuk. Dan fakta yang kita temukan selanjutnya adalah ternyata semua robot dan mesin yang ada di luar sana berasal dari satu sumber kecerdasan buatan yang sama, yang mengendalikan semuanya dalam tubuh yang berbeda-beda. Mother pun berkata bahwa kepunahan manusia sudah tidak bisa dihindari lagi, dan selanjutnya semua akan sangat bergantung pada dokter karena mereka akan mulai membuat keluarga baru bersama-sama. Di luar dugaan, dokter justru meminta Mother membiarkan dirinya sendiri yang mengurus adik dan semua keluarganya yang belum lahir nanti. Mother sudah mengajarkan semua hal padanya dan berkata bahwa ia sangat spesial dibandingkan beberapa manusia sebelumnya. Jadi ia memohon pada Mother untuk membiarkannya sendiri melanjutkan semua itu. Mother seperti mempertimbangkan apa yang baru saja dokter ucapkan. Lalu tak lama droid lain yang dari tadi mencoba masuk menghentikan upaya mereka. Mother lalu membelai kepala dari bayi itu dan berkata pada dokter bahwa sampai kapanpun dia tetaplah anak perempuannya. Dan gerakan tangan dari Mother menyeratkan agar dokter menembak bagian vital dari tubuh robotnya. Mother lalu mengucapkan selamat tinggal, dan tak lama dokter pun menembaknya, dan tubuh dari Mother pun akhirnya berhenti berfungsi. If you ever need to find me, I won't. goodbye, daughter. Dokter sejenak menangisi kematiannya, karena bagaimanapun, Mother adalah robot yang telah membesarkannya sedari kecil. Lalu Skin berganti ke tempat di mana Woman sedang seorang diri di dalam kontainernya. Ia menemukan sebuah alat pelacak di dalam tasnya, dan tak lama, sebuah robot datang ke tempat itu. Robot itu adalah Mother yang menggunakan tubuh dari robot lain. Ia lalu bertanya pada Woman, apa dia sekarang memahami kenapa ia tidak mengingat siapa ibunya, dan apakah dia penasaran kenapa dia bisa bertahan hidup cukup lama, sementara yang lainnya tidak, seperti memiliki sebuah tujuan atas keberadaannya. Lalu, robot itu pun menutup pintu kontainer. Dan kita hanya bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Kembali ke fasilitas, terlihat dokter sedang menimang dan menenangkan adiknya yang sedang menangis. Lalu tak lama ia pun pergi ke ruang penyimpanan embrio. Ia terlihat merenung sebentar dan lalu menunjukkan raut wajah yang membuat kita akan berpikir bahwa dia berencana untuk membesarkan semua embrio tersebut dan menjadi Mother yang selanjutnya. Tamat.
Gimana? Pusing kan filmnya? Nah, karena ada cukup banyak detail dan penjelasan dari cerita di film ini, kita bakalan bahas di Jagat Review ya. Kalian bisa klik pada info kartu di atas, atau membuka linknya pada kolom deskripsi. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai film I Am Mother. Terima kasih untuk sudah menyaksikan sampai akhir. Dan kalau kalian memiliki pandangan atau pendapat lain tentang film ini, jangan ragu tinggalkan pesan di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak amanmu. And see you next play.